Kita salah satu negara Amerika Latin, itu yang pasti. Sambutan antusias EAFF kepada Indonesia yang keluar AFF. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Lantas dengan pergerakan PSSI itu, maka tim nasional Indonesia berpotensi benar-benar akan meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Seperti diketahui, PSSI resmi melayangkan protes kepada AFF terkait dugaan main mata di Piala AFF U19 2022. Dua tim yang diduga main mata adalah Thailand U19 dan Vietnam U19. Akibatnya, timnas Indonesia U19 harus tersingkir karena kalah secara head-to-head. Protes pun langsung dilayangkan PSSI kepada AFF menyusul dugaan tersebut. Sehubungan dengan kasus tersebut, Iwan Bule mengatakan pihaknya sudah ada komunikasi awal dengan EAFF. Akan tetapi, semuanya masih dalam pertimbangan oleh PSSI. Ketua Umum PSSI sendiri juga menyebut EAFF menyambut dengan tangan terbuka keinginan bergabung dari Indonesia. PSSI juga tidak mau gegabah dengan pindah ke EAFF. Menurut Muhammad Iryawan, perlu diadakan diskusi lanjutan untuk menghitung segala kemungkinan berupa untung rugi buat timnas Indonesia. Andai benar-benar pindah ke EAFF, maka nantinya timnas Indonesia akan mengikuti ajang EAFF Football Championship. Ajang tersebut merupakan bertemunya tim sepak bola negara-negara Asia Timur, seperti timnas Korea Selatan, timnas Jepang, timnas Cina, timnas Korea Utara, dan masih banyak lagi. Media Malaysia kaget Indonesia berani mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Asia 2023. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada Senin 18 Juli 2022 mengumumkan 4 kandidat tuan rumah Piala Asia 2023. Mereka adalah Indonesia, Australia, Qatar, dan Korea Selatan. Kampanye akan bersaing untuk menggantikan posisi Cina yang mundur karena COVID-19. Setelah itu, AFC mengirimkan surat sayembara kepada negara peserta untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Indonesia kemudian maju ke pencalonan setelah dipastikan lolos ke Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, negara yang ingin menjadi tuan rumah adalah yang lolos ke turnamen tersebut. Pengumuman kandidat negara tuan rumah Piala Asia 2023 membuat kaget media Malaysia Berita Harian. Pasalnya, ada nama Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. AFC harus mencari tuan rumah baru untuk Piala Asia menyusul Cina mundur karena pandemi COVID-19. Tulis Berita Harian. Kehadiran Indonesia di antara 4 kandidat yang terlibat cukup mengejutkan. Sebelumnya ada Jepang yang disebut-sebut berminat menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Tulis mereka. AFC yang mengevaluasi penawaran dari 4 calon tuan rumah oleh administrasi AFC sebelum diambil keputusan pada Oktober 2022 oleh Komite Eksekutif atau Exco. Sampai hari ini yang telah ditetapkan, para kandidat dipersilahkan untuk melakukan persiapan, mulai dari penetapan stadion dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pun menyebut niat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 mendapatkan tantangan berat dari Qatar. Namun Zainuddin Amali merasa optimis Indonesia bisa terpilih. Rencana brilian PSSI roketkan peringkat FIFA, tantang raksasa Amerika Latin. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan timnas Indonesia akan menghadapi skuad Amerika Selatan pada laga persahabatan pada September tahun ini. Kami akan melawan salah satu negara Amerika Latin. Kami sudah mengontak mereka. Pertandingan akan digelar di Indonesia, kata Iryawan di Gedung Kemenpora, Jakarta. Iryawan juga tidak menyebut secara spesifik negara mana yang akan dihadapi timnas Indonesia. Yang pasti, Iryawan melanjutkan tim tersebut berada pada peringkat 80 hingga 100 FIFA.
Merujuk data terkini, hanya ada satu negara Amerika Selatan yang bertengger pada posisi tersebut, yakni Bolivia di peringkat 81. Kami sengaja mengincar tim peringkat 80 hingga 100 FIFA agar dapat mengukur kemampuan timnas, kata Iriawan. PSSI ingin mempertemukan timnas Indonesia dengan dua tim kuat pada pertandingan FIFA pada September 2022 mendatang. Satu negara lainnya masih dicari oleh PSSI dengan syarat posisi mereka pada peringkat FIFA tidak jauh dari lawan asal Amerika Selatan. Untuk pertandingan FIFA September mendatang, PSSI berharap dua pemain naturalisasi, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah bisa debut bersama Indonesia. Proses naturalisasi mereka sudah di DPR, tinggal persetujuan Presiden. Kalau mereka gabung, semoga timnas kita lebih kuat, kata Iriawan. Indonesia saat ini menghuni posisi 155 FIFA di bawah negara-negara ASEAN lain, yakni Vietnam posisi 91, Thailand 111, Filipina 134, dan Malaysia 147. Jika meraup hasil positif pada dua laga persahabatan FIFA, maka peringkat Indonesia bisa terdongkrak. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything we're doing is a tough time. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.